Ya, jadi kalau gua tahu gua berbarengan sama We The Fest dan 2 minggu setelah Pesta Pora ada sinkronis mah gua kan nggak akan berani. Oh gitu, lu juga nggak tahu. Gue pikir tadinya lu mau nyolong start dulu. Oh gue duluan nih Pesta Pora. Kalau gua tahu mah gua sebagai IP baru belum punya track record, resiko lah. Bersaing dengan IP yang udah established yang emang kredibilitasnya bagus gitu. Makanya pas 2023 jadinya lu nyalip yang synchronize bareng si Sondre ya kalau nggak salah. Gue nggak nyalip, gue tetap diri gue sama. Kenapa Anda kayak suka membentuk-bentuk KIO ya? Pengen ada konflik gitu. Apa openingnya? Nongkrong bareng Wildan Mamot udah. Ceritanya acara baru. Oh iya, soalnya kita ganti nama dari awal Suara Warga mau jadi Wildan Mamot lagi. Jadi kayak zaman-zaman total politik ya. Iya, zamannya dulu di channel sebelah sih, channel sebelah. Jadi channel sebelah berkembang karena kita tinggalin. Mungkin ini channel harus kita tinggalin dulu biar berkembang lagi. Ganti lu deh. Oh iya, berarti baru mulai lagi nih. Baru mulai lagi, lu episode perdana nih bang. Wah mantap. Buat sebagai Wildan Mamot ya. Gila. The one and only, the legend of Kiki Aulia Ucup yo. Lu kok grogi banget sih? Gue fans berat lah. Dia berharap banget ketemu lu bang. Berharap banget ketemu lu bang, sumpah gak bohong gue. Gue sebenarnya ketemu lu di Pesta Pora, gue Bang Ucup cuy. Mungkin lu belum kenal sama gue waktu itu. Ya siapa yang kenal gue? Sekarang aja dia juga gak mau kenal ya. Besok juga lupa dia, gue datang ke Pesta Pora lagi juga lupa dia. Ingat lah, gue gampang ingat kok sama orang. Gimana kemarin acara Pesta Pora sesuai ekspektasi lo? Apa peningkatan apa penurunan yang terakhir? Peningkatan sih, melebihi ekspektasi. Maksudnya penontonnya lebih banyak, respon orang juga seru gitu. Terus ya antusiasnya makin meningkat untuk menuju 2024. 2024 Pesta Pora atau 2024 Pesta Rakyat? Pesta Pora lah. Oh, Pesta Demokrasi maksud gue. Pesta Rakyat ada brand lain. Ada acara lain. Ada acara lain Pesta Demokrasi. Acara Gian Lui gitu. Iya. Acara apa? Tapi gue aneh deh. Kemarin tuh kenapa lo ngambil buah-buahan dah? Enggak, itu buat identitas saja sebenarnya. Itu tapi bakal lo pertahanin tahun depan. Ya itu jadi identitasnya Pesta Pora karena kan emang ya setiap brand tuh butuh identity kan. Kayak ini karakter lu apa nih gitu, apa yang menandakan Pesta Pora banget gitu ya. Kalau main artwork dan lain-lain kan udah ya udah melakukan lah semua orang gitu. Tapi apa nih yang paling jadi identitasnya ya, kita ngambil buah-buahan yang kita tahu belum pernah ada yang menggunakan gitu sebagai identitas festival gitu. Dan itu akan tetap bakal kayak gitu. Iya, jadinya itu ya kalau ngomongin Pesta Pora sama buah-buahan ya selalu barengan lah. Berbarengan gitu. Jadi identitas lah. Bukan local pride lagi ya kayak acara yang sebelumnya. Local pride masih. Masih local pride tetap. Kan maksudnya apa yang tidak menandakan local pride? Nggak ada, lo kayak grogi banget ketemu Ucup anjir. Sebenarnya tadi pertanyaan yang tadi mau gue tanyain di offline gitu. Kan di sinkro, kan dulu sebelumnya lu di sinkro. Iya, kan itu gue udah undur diri, udah gak kerja di sana lagi lah gitu. Kenapa sih? Ya fokus untuk, kan gue punya si bos kreator itu, jadi kayaknya emang mesti fokus deh gitu, gak bisa. Bos kreator kan yang tadinya event organizer, ya kayaknya karena gue ada pertanggungjawaban yang tinggi di sana, karena ada berhubungan sama, ya maksudnya kan ada beberapa kepercayaan orang gitu yang emang kayaknya gue mesti fokus di sana deh gitu. Dan sinkronis kan juga emang udah aman lah tanpa gue juga isu gitu. Bijak banget jawabannya Pak. Ini mulai jawaban politisi. Soalnya yang gue dengar ada konflik-konflik tertentu. Gak ada aman-aman. Jadi isu-isu gak ada. Apa yang dengar apa konflik ya, katanya ada itulah udah berbeda pandangan gitu dengan yang lain gitu. Enggak ada. Enggak juga. Pandangannya masih sama kok. Tapi kok kenapa kayak saing-saingan gitu loh? Harinya hampir sama, bulannya hampir sama gitu. Pasti kalau Pesta Pora dulu. Kalau saingan kan berarti salah satunya ada yang nggak rame kan? Ini rame dua-duanya kok. Berarti ya sama-sama ngidupin lah. Saling memakan ya? Nggak saling ya. Jadinya sekarang malah kelihatan, maksudnya justru malah punya karakter masing-masing yang emang Pesta Pora begini, yang si sinkronis begini gitu. Nggak ada yang bersaing kok di situ. Iya, lo aja kayak netizen. Iya kan gue netizen, jadi kan pengen mengkonfirmasi langsung dari sumbernya. Toh kalau misalkan yang beneran bersaing tidak ada yang dirugikan, dua-duanya rame acaranya gitu. Sama-sama cuan lah. Soalnya setahu gue karena pas ngumumin tanggal tuh, siapa duluan gitu. Biar siapa tiketnya dibeli duluan gitu kan sama. Kalau Pesta Pora 2022 kan yang pertama kita nggak tahu agenda festival lain seperti apa. Karena kalau gua tahu
Pesta Pora pas abis announce kan yang akhirnya kita tahu tahun 2022 tuh Pesta Pora berbarengan sama We The Fest dan 2 minggu setelah Pesta Pora ada Synchronize. Gue sebagai IP baru pasti nggak berani kalau tahu ada 2 festival itu berdekatan. Lu duluan baru Synchronize terus We The Fest kan? Itu bareng-barengan kan? Enggak, gue berbarengan sama We The Fest. Oh iya lu bareng-barengan sama di We The Fest, betul. Iya, jadi kalau gue tahu gue berbarengan sama We The Fest dan 2 minggu setelah Pesta Pora ada Synchronize mah gue kan nggak akan berani. Oh gitu, lu juga nggak tahu. Gue pikir tadinya lu mau nyolong start dulu. Oh gue duluan. Kalau gue tahu mah gue sebagai IP baru, belum punya track record, resiko lah. Bersaing dengan IP yang udah established, yang emang kredibilitasnya bagus gitu. Makanya pas 2023 jadinya lu nyalip yang Synchronize bareng si Sondre ya kalau nggak salah. Gue nggak nyalip, gue tetap jadi gue sama. Kenapa Anda kayak suka membentuk-bentukkan IO ya? Pengen ada konflik gitu. Enggak, lah bahasa lu nyalip seperti apa? Orang si Pesta Pora tetap di hari yang sama kok, di minggu yang sama. Di minggu ke-3 September. Nah, si Synchronize yang pindah ke awal September karena mungkin isunya kan Oktober udah mulai minggu tenang tuh sampai Februari. Ya, itu mungkin ya makanya akhirnya ya mereka juga nggak tahu akhirnya berbarengan sama Sondre Nalim. Iya, kan? Barengan sama Sondre kan gitu. Iya ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang saling menyalip, semuanya punya karakter masing-masing. Gitu. Tapi gue mau nanya deh, maksud gue, lo sekarang memandang industri pertunjukan lah atau nggak pentas-pentas gitu tuh festival-festival gitu. Semakin emang lebih bagus atau ada perbedaan dengan yang sebelum-sebelumnya gitu? Kalau ngomongin secara industrinya lebih bagus ya, banyak yang mau berkarir di industri ini gitu. Orang mulai ngeliat ini sebagai jenjang karir, sebagai tempat bisnis yang proof dan konkret. Oke, itu bisa dibilang udah mulai jadi bisnis yang ya orang mulai ngelihat ini, oh ini ada potensi di promotor karena dulu kan pemainnya nggak banyak kan ya. Sekarang kan bisa dibilang ya di luar yang nekat atau nggak nekat, tapi banyak yang believe kalau di industri pertunjukan atau di musik festival ini gue bisa mendapatkan keuntungan, bisa jadi profit, bisa jadi jenjang usaha gitu. Industri sih jadi seru gitu, makin baik. Cuman emang ya itu kan pembelajaran ya. Jadi ternyata bikin festival nggak semudah yang dilihat ya. Ternyata detailingnya banyak. Tapi kalau balik pertanyaan lo ya, industrinya semakin seru, penggiatnya semakin banyak. Terus justru malah challenge buat setiap promotor kan mesti bikin identitas dan ya konsep yang paling yang paling menandakan kalau Pesta Pora tuh ini, kalau festival ini tuh ini, festival ini gitu ya, pembeda itunya gitu. Pembeda identitasnya lah ya. Iya, tapi sebenarnya kalau sebagai misalnya ada newcomers masuk tuh, lebih penting apa dulu step yang dilakukan? Bikin semacam konsep festivalnya, apa cari modalnya, apa cari sponsornya, apa tuh sebenarnya? Apa sih yang paling penting dalam industri ini gitu biar bisa bertahan? Sebenarnya kan idenya dulu ya, mau bikin festival yang seperti apa. Dari situ kan, dari ide akhirnya ada turunan nih. Oke, misalkan kayak ide tuh gua anggap misalkan lu kayak mau masak, gue mau masak nasi goreng. Berarti gue butuh nasi, gue butuh bahan-bahannya, bla gitu. Misalkan udah punya idenya, lu nge-breakdown, gue butuh ini nih. Untuk butuh bahan-bahan itu, gue perlu modal ya. Gue ngitung nih. Oke, bahan artisnya segini, bahan production segini, bahan perizinan segini, sampai akhirnya keluar RAB. Nah dari RAB itu akhirnya ketahuan, oke gue butuh modal segini. Kemana ya? Nyari investor kah? Atau nyari sponsor kah? Atau nyari apakah? Dari situ baru berkembang. Yang paling benar kan kalau udah ketemu modal, udah nyari investor dulu. Nah, sebelum nyari investor, lu harus bisa bikin deck presentasi yang emang proper gitu. Maksudnya lu mau bikin festival seperti apa, projection lu kayak gimana, PNL lu seperti apa, timeline lu kayak apa, nanti proyeksi lu kalau misalkan ada kendala mitigasinya kayak gimana. Kendala maksudnya dalam artian plan A lu nggak berjalan bagus, plan B lu apa, plan C lu apa gitu. Ya seperti itu sebenarnya kan. Dan gue terakhir kan dengar konferensi pers tuh waktu pertama yang kemarin Pesta Pora, lu bareng Dito kan, lu cerita gue yang ngubungin semua band-band. Ya betul. Kenapa lu nggak percaya sama tim lu atau kenapa tuh? Sampai akhirnya lu yang harus ngubungin. Bukan, karena gue mesti in touch terus sama band-band itu. Maksudnya kayak, ya kan gue ngebangun sama mereka kan ngebangunnya secara personal juga gitu. Dan memang gue mesti ngontak mereka dalam artian biar mereka tuh dapat vibe-nya gitu loh, dapat apa sih yang mau gue maksud gitu, apa sih yang, karena kalau misalkan sekedar ngontak, nanya jadwal segala macam, itu
tim gue bisa. Tapi kan gimana caranya gue menyampaikan ide, gue kebayangnya tapi lu nanti di Pesta Pora begini itu kan. Lo kayak ngasih menurut ini juga gue insight ya. nggak bisa diwakilkan gitu kalau masalah diskusi itu. Nah setelah gue pikir biar dapat harga teman nggak? Kalau itu mah udah ada setiap band itu punya harga ucup. Oh iya, Ngeri. Iya, siap band udah punya harga ucup. Tapi itu berarti di bawah pasar apa di atas pasar tuh harga ucup? Ya harga ucup tetap ada apresiasinya. Harga apresiasi. Tapi keren sih, maksud lo jadinya si Noah jadi bisa bikin Peter Pan setlist. Siapa namanya diskusi itu kan maksudnya nggak bisa diwakilkan dengan pekerja gue bisa untuk ngobrol, tapi kan akan lebih personal jika ya bertukar pikiran gitu. Jadi gue kayak karena kan yang megang hak veto untuk segala bentuk pertunjukan ada di gue meminimalisir biar nggak terlalu banyak layer diskusi gitu. Nah setelah dari gue clear baru gue lempar ke tim gue untuk detailingnya, untuk ngurus kontrak, untuk urus ini gitu. Kan menurut gue ya hubungan ya bonding sama pengisi acara ya emang harus ya bukan itu sebagai strategi gue, tapi emang gue emang dekat banget sama penampil itu. Dan lo juga nyaman lah sebenarnya untuk brainstorming macam-macam ya. Ya emang gue pelaku di situ juga sebelumnya kan gue sebagai pengisi acara juga, sebagai manajer band juga gitu, dan emang bukan transaksional sama mereka gitu. Jadi emang menurut gua ya itu ya paling penting lah. Iya sih. Betul. Iya, tapi kalau lu ngelihat sekarang kayak terakhir kemarin kan ada tuh yang festival yang duitnya dipakai buat kepentingan pribadi, tiba-tiba gak jadi. Dan ada beberapa contoh buruk-buruk festival. Gue juga pernah lihat nonton lu di Narasi sih, komentar lu soal akhirnya kok bisa sih banyak dalam tanda kutip festival bodong atau penipuan terhadap festival orang gitu. Itu rootnya apa sih? Emang orang tukang nipu aja tuh sebenarnya salah manajemen atau ngelihat potensi bisa nipu di situ kan, karena sebenarnya semudah itu ya, dalam artian gini, lu main rilis poster aja tanpa pengetahuan band, ini acaranya akan di sini, tiketnya bisa dibeli di sini. Ya orang kan belief aja kan gitu. Even kalau misalnya lu kerja sama loket gitu atau sama tiket gitu. Sebenarnya kalau tiket nggak mungkin ya, tapi kalau loket kan bisa bikin akun sendiri yang lu bisa bikin page lu sendiri gitu loh buat jualan tiket. Oh gitu ya. Di situ, nah, makanya yang event bodong mungkin yang dibahas Narsi waktu itu yang dia jual dari loket tuh misalkan 10 tiket. Orang believe kan, ini dijual di loket. Habis itu antusiasnya tinggi, ya dia baru jualnya via Google Form. Dari Google Form itu orang udah transfer, hapus akun, udah orang nggak tahu kan kredibilitasnya siapa. Orang ngeliat taunya orang haus hiburan kan habis pandemi, tinggal put nama poster ada Silon Seven gitu, rame pasti orang antusias. Kemarin aja acara lo rame banget Silon Seven gila. Maksud gue kayak ya sekarang akhirnya dampak dari itu ada positifnya juga, orang jadi makin mengkurasi kan. Kalau mau nyari acara tuh kayak yang emang udah ada track record, udah ada kredibilitasnya, orang udah tahu siapa yang bikin gitu. Jadi nggak asal pilih juga gitu. Dan gue kan ngeliat festival musik ini bisa benar-benar ngegerakin ekonomi ya, kayak bahkan konser Coldplay kemarin juga cukup besar gitu. Nah sebenarnya ada hal tertentu nggak sih yang lo harapin, misalnya kayak pemerintah nih seharusnya gimana nih buat ngejaga atau memperluas ekosistem gitu? Belum selesai nih, Pak. Iya ini. Sebenarnya kalau ngomongin menggerakkan ekonomi nggak segitunya. Kalau ngomongin nggak segitunya ya susah juga sih gue bilangnya, karena ya otomatis akan tergerak ya. Tapi kan kalau ngomongin menggerakkan ekonomi berarti kan itu harus jadi hal yang sustain kan, dalam artian bukan pas di Coldplay doang, after Coldplay emang jadi tergerak nih ekonominya di sana, ternyata apa itu kan ya, maksud gue itu jadi bagian dari tergerak ekonomi. Mungkin kalau ngomongin yang diharapkan dari pemerintah ya ini peranan langsung pemerintah terhadap keberlangsungan sebuah event gitu. Maksudnya kayak emang dukungan langsung deh gitu. Contoh konkretnya apa ada gak? Ya dukungan langsung secara pendanaan menurut gua, karena sampai saat ini kan bisa dibilang hampir semua festival itu yang bikin festival sustain ya semuanya swasta kan. Keberlangsungan, walaupun Pesta Pora kemarin ada bantuan dari pemerintahan kayak dari Kemenpora gitu, tapi kan bisa dibilang kalau ngomongin persentasenya kan itu kecil ya Mas ya. Sangat
Ya kecil banget kalau dibanding total keseluruhan gitu. Ya. Berapa sih costnya? Penasaran gua. Obrolan kita aja Bang. Penasaran gua tuh udah bakal. Iya, maksudnya itu Waduh. bisa dibilang lumayan lah. Lumayan kecil ya bisa dibilang ya gitu sebenarnya kan. Tapi kan emang ya harus butuh, mungkin ada satu yang lumayan dapat support dari instansi pemerintah kan, ada festival juga misalkan kayak Joyland kan lumayan, pemerintah lumayan support kan, menarik juga nih kalau nggak cuma di satu festival doang, tapi emang semua festival yang pemerintah mengkurasi siapa aja nih yang bisa jadi aset negara, yaitu yang dikembangin ya konkret gitu supportnya emang. Oke, berarti ada alokasi pendanaan, dana belanja negara atau dana belanja daerah yang dialokasikan buat promotor gitu. Nggak soal melulu masalah supportnya, kalau masalah hal-hal non finansial kayak perizinan, pengamanan. Karena yang gue dengar kayak misalnya contohnya kemarin konser Coldplay di Indonesia tuh sebenarnya katanya sehari doang karena masalah perizinan dan pengamanan. Di Singapura bisa 6 hari ya kalau nggak salah. Masalah slot jadwal doang gitu mah. Oh, ya maksud gue kalau dari sisi itu support pemerintah gimana sih? Maksudnya pengamanan sama perizinan tuh apakah udah cukup membantu sekarang atau? Karena kalau pengamanan sama perizinan kan emang harus berinteraksi langsung dengan pemerintahan ya gitu. Maksudnya bentuk support seperti apa ya itu dibutuhkan juga gitu. Ya paling kan biasanya dapat surat arahan gitu. Tapi kan kalau ngomongin bentuk supportnya kan emang ya kan ini lagi berjalan nih APMI segala macam, cara pengurusan izin yang emang bisa online, bisa satu pintu dan ada tarif yang emang udah ketahuan berapa gitu. Jadi itu mungkin dari situ dulu ya, baru ngobrolin tentang masalah supportnya seperti apa, perizinannya. Tapi nggak mungkin juga kan perizinan gratis karena banyak yang dilibatkan segala macam gitu. Menurut gue ya butuh juga, cuman yang paling penting kan sebenarnya setiap event atau setiap penyelenggaraan itu problemnya kan klasik ya, tentang masalah pendanaan aja gitu. Masalah pendanaan doang berarti, nggak ada hal yang fundamental lainnya? Nggak ada, kalau ngomongin sebelum pelaksanaan, itu isunya pasti pendanaan udah. Kalau misalnya festival yang gagal terselenggara, terus tiba-tiba hari H nggak bisa terselenggara, ya isunya udah pasti pendanaan. Nggak mungkin tentang izin, apalagi kalau udah ngomongin pasca Covid kayak sekarang ya. Nggak mungkin orang ditolak izinnya karena nggak memenuhi, misalkan nggak memenuhi prokes gitu. Kayak kan itu hampir sekarang kan sebenarnya udah paham menjaga diri masing-masing lah gitu. Ini kan juga lagi santer juga nih simpang siur soal peraturan terkait masalah kesehatan. Masih simpang siur sih soal kemungkinan ada larangan kayak minuman beralkohol dan rokok itu dilarang mensponsori acara musik. Betul. Itu kira-kira seandainya ini terjadi, itu nafasnya festival. Berdampak banget gak kira-kira? Apalah festival tanpa alkohol dan asap rokok? Atau masih bisa bertahan kira-kira? Sebenarnya gini ya, kalau bukan ngomongin tentang orang konsumsi itunya ya, tapi yang bikin industri pertunjukan atau industri musik Indonesia sustain dari misalkan dari tahun 70-an sampai sekarang ya, kebanyakan ya support dari perusahaan itu. Terutama rokok ya. Maksudnya menurut gue kayak yang aktif bikin event, bikin tour beberapa kota segala macam kan sebenarnya perusahaan tembakau itu kan. Maksudnya di luar itu bisa dibilang penggiatnya atau pelakunya untuk bikin event nggak terlalu banyak gitu. Ya bahkan band-band itu banyak yang berharap terhadap perusahaan itu untuk ya aktivitas panggungnya mereka gitu. Aktivitas offline-nya lah ya. Iya, offline-nya karena mereka kan offline-nya bisa dibilang lumayan banyak melakukan offline gitu, lumayan banyak support beberapa festival untuk penyelenggaraan dan lain-lain gitu. Karena menurut gua agak berat ya, mungkin itu ya kecuali larangan itu diimbangi dengan akhirnya pemerintah turun tangan untuk support, untuk mewadahi ya. Untuk mewadahi seperti yang perusahaan-perusahaan itu lakukan gitu menurut gua. Berarti besok mungkin kita akan bergantung sama ini obat-obat Panadol gitu Pak sponsornya. tapi maksud tuh taruhlah dari Sinkro dan Pespor ini. Pendanaan dari sektor itu berapa persentase? Kalau ngomongin itu kan kalau ngomongin keterlibatannya yang udah pasti dua festival itu swasta lebih banyak keterlibatannya. Kalau ngomongin spesifik di perusahaan itu di atas 50% pasti. Itu 150 juga ya. Iya. Walaupun kemarin terakhir Pespor tuh OCBC sama AM3, maksudnya itu kan bank sama sponsornya kan ada alkohol, ada bank, ada seluler ya.
ada ya itu bir kan, terus ada rokok juga ada gitu, ada pucuk harum ada gitu. Tapi mostly 50% lebih dari total sponsorship tuh masih dari dua itu, alkohol sama rokok berarti. Iya bisa dibilang, maksudnya kan yang mau willing untuk ya walaupun persentasenya lebih banyak yang seller, tapi kalau yang willing mau ngeluarin dana besar untuk sponsorship di itu kan kebanyakan ya. Ya dua industri itulah ya. Ya karena ya ada inilah ada kesinambungannya kan. Ya kebutuhan di dalam festival ya yang seperti lo tadi bilang. Ya masalah konsumsi minumannya atau konsumsi rokoknya itu kan sebenarnya ya udah kayak keseharian gitu. Iya, karena menurut gua ya mungkin apa ya jadinya bingung juga sih karena peranan mereka ya terutama perusahaan rokok untuk industri musik kan lumayan penting banget sebenarnya. Karena penting. Ya setiap bahkan berapa kayak teater, tari-tari juga banyak yang di-support malah dari industri tembakau kan sebenarnya. Betul, justru malah ya mereka mengalokasikan dana promosinya ke tempat-tempat yang emang justru malah bisa mewadahi, memfasilitasi biar industri kreatifnya ini tumbuh gitu. Oh, salah satu masukan dari temen gue kemarin pas Pestapora tahun ini 2023 tuh vendor alkohol sama rokoknya kurang kan. Harus diperbanyak. Vendornya kurang banyak yang jualan dan kurang kenceng kayaknya. Lo minum alkohol juga. Waduh. Tapi gue mau nanya deh, ini kan momen dekat pesta demokrasi juga ya, pemilu gitu. Ini mau nggak mau kesini. Dan gue yakin lo adalah satu orang yang cukup banyak mendapatkan atensi dari tokoh-tokoh politik gitu. Ada nggak yang nawarin? Nah itu baru pertanyaan. Ada nggak yang nawarin buat ngurusin acara gue? Ayo ngurusin acara parpol gue dong atau ngurusin ada pasti. Gue selama masih di hire sebagai profesional mah no issue gue. Nggak ada isu lo ya. Yang penting tidak menandakan dukungan kemana gitu. Tapi kan bos kreatif kan identik banget sama bos kreator. Identik banget sama lu gitu maksudnya. Gak masalah maksudnya nggak apa-apa bos kreator di hire misalkan untuk ngejalanin event salah satu capres gitu ya nggak masalah. Selagi kita sebagai profesional bukan gue sebagai buzzer atau pendukung orang yang mendukung itu gitu. Jadi istilahnya kalau kerja profesional bos kreator siap bekerja sama dengan siapapun lah ya. Udah ada belum? No issue sebenarnya ada. Udah ada. Ya. Udah ada. Kalau itu no issue seperti artis-artis juga sebenarnya no issue kalau selama di hire sebagai profesional mereka nggak usah menunjukkan dukungan ya pada nggak ada masalah kok artis-artis sebenarnya. Karena kan itu sama aja kayak acara rokok kan. Kayak kerja aja udah. Iya kayak kerja aja udah gitu. Terbuka kesempatan. Ya mungkin kosong lah orangnya Bang Ucup lah. Tapi gue mau nanya Bang, ini terkait politik sebenarnya lo ada interest gak sih ke politik dari pribadi mungkin gue harus ngapain lah, harus ada yang gue perjuangin lah apa gitu-gitu gak sih lo orangnya apa ya udah lo nyantai aja udah lihat pemilu 2024 ya nyantai aja kerja aja gitu. Bisa dibilang gue orang yang nyantai aja karena kalau mikirin politik kan itu mikirin hal yang nggak bisa gue kontrol ya. Hal yang nggak bisa gue kontrol, hal yang di luar kuasa gue, di luar kendali gue itu kayak kalau gue terlalu mikirin kayak jadinya overthinking kan. Iya. Jadi mendingan daripada gue overthinking ngabisin energi gue jadi udah nothing tulus aja lah. Nanti ngeliatin, gue kesini deh nih kayaknya gitu. Gue kesini gitu. Udah ada yang nyawarin lu nyalek nggak sih kemarin-kemarin? Ya, kali emang ada. Masih jauh lah gue. Enggak siapa tahu ada yang nawarin lu nyalek. Enggak ada berarti terbuka kesempatan buat parpol ya. Tapi ini pertanyaan terakhir gue Bang. Mungkin kalau ada dari mungkin nggak sih Pestapora nggak diselenggarain di Jakarta? Kalau Pestapora sih pasti di Jakarta ya menurut gue karena akses ya, masalah akses. Karena Pestapora kan alhamdulillah yang datang tuh dari berbagai macam kota di Indonesia ya. Kalau gue pindahin misalkan bukan di Jakarta deh gitu, Pestapora di Bali gitu kayak DWP gitu. Iya kalau misalkan di Bali gitu. Untuk misalkan orang Sumatera yang mau ke Bali kan mesti transit, mesti panjang gitu. Minimal gini gue ngambil kesimpulan kalau diadakan di Jakarta, orang-orang yang dari luar Jakarta ini seenggaknya misalkan untuk akomodasi, ada saudara gue di Jakarta. Lo udah mempertimbangkan itu. Lebih itu dan masalah transportasi juga lebih mudah karena jarang yang transit ya kecuali dari Indonesia Timur ya gitu. Rata-rata kan masih ada yang transit. Dan mungkin kalau di Jakarta transportasi publiknya udah cukup oke lah ya kalau misalkan konser di Jakarta sendiri gitu. Ya betul transportasi publik terus masalah
venue konser, masalah ketersediaan, misalkan ketersediaan production, ya teknis production gitu. Ya. Itu kan sebenarnya lebih bisa dibilang lebih lengkap lah di Jakarta gitu. Itu yang membuat Pesta Pora ya tetap diselenggarakan di Jakarta, karena beda lah orang yang dari luar kota gitu beli tiket Pesta Pora ke Jakarta, mereka kan bisa sekalian jalan-jalan gitu. Ya. Dan kalau misalkan di luar ya yang tadi lu bilang di Bali kan emang pasti secara kos lebih tinggi. Terus mereka ya masalah hotel, masalah transportasi kan mungkin di Bali kan bisa dibilang tidak semudah di Jakarta lah ya kalau ngomongin transportasi umum dan lain-lain gitu. Berarti kalau konser Pesta Pora udah nggak mungkin lah ya di IKN lah ya. Nah itu baru gue pengen bilang, jangan-jangan nanti Pesta Pora adanya di IKN lagi. Susah lagi. Itu berapa tahun lagi kasian loh PNS yang taruh di sana nggak ada hiburan. Ya pre-eventnya Pesta Pora aja lah gitu. Pre-event. Karena kalau ngomong ya masalah transportasi lagi aja. Infrastruktur dan semacamnya. Lu mager kan kalau misalkan terus ampli Marsal ke sana. Bukan ampli, lebih kayak lu mesti naik pesawatnya transit atau kemana gitu kan, tuh jadi ngabisin waktu yang panjang ya gitu. Kosnya juga gede banget sih ya. Iya, ya masalah ketersediaan hospitality kan juga itu jadi salah satu pertimbangan kenapa di Jakarta kan gitu sebenarnya. Okay. Ada lakir lagi sorry Bang. Gak apa-apa, kamu terus aja tanya. Terus aja sampai jam. Nih lakir kalau gue. Apa pertimbangan terbesar lo memilih Aldi Taher? Gitu? Apa nih yang Aldi Taher apa? Ngisi di Pesta Pora. Ya nggak ada, maksudnya gue. Nggak tiba-tiba kok di antara kurasi lo tiba-tiba, wah nih Aldi Taher oke nih gue ajak nih gitu. Justru Aldi Taher adalah penampil pertama yang nge-spill dia tampil di Pesta Pora. Oh gitu. Paling bangga akhirnya gue. Iya, yang nge-spill chat gue kan yang akhirnya. Oh iya benar. Naik banyak di homeless media lah gitu. Homeless media. Ya emang bahasanya homeless media kan Iya. Ya kayak media tukang repost doang. Gitu. Media tukang repost. Iya, maksudnya ya pertimbangannya sih nggak ada, ngasih experience kan. Pesta Pora tuh fasilitasi rasa penasaran orang lah gitu. Tapi dengan bukan asal kurasi, dengan kurasi yang kayaknya masih bisa menarik nih orang nih kalau gue bawa gitu. Dan ya bisa menjadi aset yang bisa gue apa-apain lah gitu. Okay. Kalau gue sih lebih ke arah mungkin pertanyaan dari gue sebelum terakhir kedua, nanti terakhir ada apa? Lu Pesta Pora tuh itu ini nggak sih? Lu tuh dapat banyak ide menariknya. Sebenarnya sih lebih secara umum ya. Pesta Pora maupun sinkro dulu. Tuh lu kan kayak dulu sinkro lu pernah ngebawa. Lu cerita di mana di Hill Gofar ya, BKR ya, yang lu gimana menghadirkan Rhoma Irama. Terus lu banyak breakthrough yang dilakukan dalam satu festival. Tuh idenya dari mana sih banyak kan? Keresahan masyarakat kah kayak ya itu sebenarnya kunci itu doang, rasa penasaran orang, memfasilitasi rasa penasaran orang lu akumulasi gitu ya kan. Gini, kalau bikin festival sebenarnya ngomongin gampang ya, ngomongin simpelnya memfasilitasi apa yang orang mau atau memfasilitasi rasa penasaran orang, udah dua itu doang sebenarnya. Cuman gimana lu nge-breakdown menjadi sebuah festival gitu. Makanya kan orang mungkin bosan dengan Noah yang baru, setlistnya Peter Pan gitu. Iya, sebenarnya nggak ada yang berubah, itu tetap Noah yang tampil. Iya, tetap Noah yang tampil, tapi setlistnya Peter Pan. Tapi sudut pandang orang jadi berubah kan, kayak oh Peter Pan nih ya gitu. Iya, bener waktu itu karena wah tiba-tiba kenapa Peter Pan balik lagi? Perasaan siapa namanya yang Andika kagak masuk lagi, kagak ikut main kan ternyata. Ternyata setlistnya doang gitu. Noah konsepnya Peter Pan, lagu-lagu Peter Pan. Cuma dibilangnya Peter Pan manggung di Pesta Pora gitu kan, di media-media gitu. Iya, maksudnya breakthrough kayak gitu. Strategi promosi. Iya, itu yang strategi yang bukan strategi, itu malah itu organik media yang naikin gitu. Tapi lu kan berarti kan membrief bahwa gua nggak mau tahu lu bawainnya setlist Peter Pan gitu. Berarti kan itu permintaan dari lu kan? Iya, itu hasil diskusi kan, kayak lu mau lagu apa nih kata Boril gitu. Ini terus dia langsung video call, ini mah Peter Pan aja yang manggung lah. Oh gitu. Peter Pan aja yang manggung. Lagu Peter Pan semua kata dia gitu. Oh ya udah, gue bilang nggak apa-apa kalau emang nggak ada isu ya nggak apa-apa kata dia gitu. Ya udah. Ya akhirnya yang dibawakan itu sebenarnya lagu-lagu yang Noah bawain, cuman aransemennya Peter Pan kan. Aransemen Noah sama Peter Pan beda. Itu yang dibawain aransemen Peter Pan gitu. Ya udah, jadi kayak ya ada satu inilah ya. Ada fresh lah gitu. Fresh gitu. Ya, hal-hal fresh itu yang
ide lu itu loh yang orang-orang tuh kok bisa ya Ucup bikin kayak gini ya gitu, pasti selalu kayak sebenarnya gitu. itu ide yang tidak dipikirkan dengan sangat keras ya, maksudnya kayak gitu. cuman mau ngapain Spontanitas tuh parah juga ya Anda. iya cuman kayak ini ya udah ini ya. Maksudnya justru malah dipikirin keras, lu malah itu tadi balik lagi lu malah kayak banyak ya malah insecure gitu loh kayak nanti ini tapi enggak ini tapi saat lu mikir aku pengen kayak gini ya udah lakuin aja. Oh gitu. Cukup spontan ya. Nggak usah dipusingin. Karena sebuah ide yang wah lu mikir keras nanti gini jadinya malah iya ya nanti gini. Tapi kalau udah gini aja itu sebenarnya Noah sama Peter Pan Noah konsep Peter Pan kan bisa dibilang costly. Nggak dipikirin secara keras, cuman kayak udah Peter Pan yang manggung deh ya. Noah konsepnya Peter Pan. Udah gitu doang. Nggak ada yang nanti lu harus mainnya gini ya, gue mau bikin show lu. Iya, gue mikirnya awalnya gitu, wah gila Ucup mikirnya sampai ke situ gitu. Kayak itu saya kagum dengan Anda. Cium tangan. Aduh. Ini kita perlu munculkan pertanyaan Pamungkas terakhir tetap. Selalu lah. Jadi biasanya kalau bukan tentang Pamungkas. Ya Pamungkas walaupun main. Kalau lu misalnya di masuk ke dalam pemerintahan, lu kira-kira mau pengennya jadi apa sih? Menhan. Anjing gue baru mikir, gue kira pengennya jadi Marekraf gitu kan. Menhan, kenapa Menhan? Ya nggak apa-apa, emang kenapa? Mungkin apa yang lo mau lakukan ketika lo jadi Menhan? Apa sih yang pengen lo rubah atau lo pengen? Nggak ada, kayak keren aja. Oh, keren. Gue mau jadi tentara tapi nggak lewat jalur pendidikan. Gitu. Berarti mesti jadi menteri sekarang kan? Gitu. Oh enggak, kan ada jalur tituler. Iya maksudnya. Kan gue nggak tahu. Gitu. Kan ada jalur tituler, mungkin yang nanti. Jadi Kobuser itu. Iya, mungkin tadi kapten tituler Ucup gitu misalnya. Enggak, kalau Menhan kan langsung, wah lu berprofesi, lu berkarir di situ jadinya kan sebagai tentara gitu. Wah, simpel banget ya pertanyaannya, keren banget tuh. Iya, atau kepala bin deh. Ini gue suka nih. Kepala bin lagi aja. Ini menarik lah gimana. Menarik iya. banget. Kalau Kemenparekraf ya udah itu udah di ini gue. Udah terlalu gape buat lu ya. Enggak harus jadi menteri itulah. Kayak kalau Menhan gitu, menteri pertahanan. Gitu. Atau ini dia apa kalau bin tuh kepala ya? Kepala bin. Kepala bin kan? Yeah. Sekarang namanya bin Mas ya? Iya masih. Bukan udah nggak Bais kan? Enggak. Bais tuh itu beda lagi. Bais tuh tentara, beda lagi. Oh itu tentara Bais. Iya, ya? itu intelnya tentara. Oh itu intel tentara Bais. Oh iya. Iya itu ya itulah kayaknya oke deh karena gue lumayan. Mungkin biar lo jadi tituler. Gue lumayan terobses sama militer gitu. Film intelijen gitu lah. Gue kalau mau di hire juga boleh. Jadi intel. Tapi Intel Melayu tetap. Intelin semua. Dia bukan bos kreatif lagi, bos. Intel bos gitu. Di belakangnya udah Intel bos. Iya, jadi ya menarik juga tuh Menhan atau minimal jadi menteri apa ya? Makanya kalau lu mau tituler mungkin gue bisa saranin besok bikin festival khusus buat TNI Polri. Bisa biar nggak dangdutan mulu kan ada gitu festival buat TNI. Ayo coba saranin. Coba saranin bener nih. Festival sekarang? Buat TNI Polri. Pandika ya? Bukan, Pandika udahan. Pas siapa? Gue juga lupa lagi. Ini bukan. Cucung Siapa? Bukan Dudung juga gue. Siapa sih? Sekarang yang mana Pak Yudo? Lupa gue juga. Nah ya itu. Mungkin festival TNI Polri. Jadi yang itu pasti aman itu festival. Nggak perlu perizinan sama pengamanan lagi. Atau jadi ketua PSSI juga gue mau. Waduh. Karena gue suka bola, obsesi untuk memperbaiki sepak bola. Nah itu lebih bagus. Kayak vendornya PSSI gila, sekarang deh. Kalau ketua PSSI kayaknya bukan U17 saja, Piala Dunia akan seru banget kayaknya kalau Ucup yang megang. Anda menjilat sekali ya. Mainnya di lapangan tarkam ya. Iya. Ya itu benar tuh. Sepak bola untuk rakyat. Tapi penampilnya yang jelas. Yang harus gitu. Iya menarik juga tuh. Gimana cara biar jadi Menhan tuh? Ya gimana? Kita atur buat Anda. Jadi kesimpulan Cok. Aduh kesimpulan, harus disimpulin banget nih. Yes, terlalu. Apaan gue? Biasanya bisa sering ngasih kesimpulan. Iya, tapi ya maksud gue ini. Lu kurang spontan ya? Iya gue kurang spontan bang. Gue tuh dari tadi mikirin gitu kan. Sampai gue mikirin, Ucup adalah the next Adi Subono gitu kan. Asik. Lebih udah bro, capaiannya udah lewat lah. Kayaknya tapi belum sedia kan. Kayaknya Adi Subono nggak ada yang ngalahin. Ya kan, lu kan dulu kan legenda. Dia nggak ngapa-ngapain aja udah kaya. Pas datang ke Indonesia udah kaya. Kalau nggak salah pernah ada artikel yang bilang Adi Subono adalah anak muda Indonesia pertama yang punya uang
1 juta USD apa saat tahun 80-an itu deh. Iya. Lu udah nyampe kan lebih 1 juta USD mah? Berapa sih 1 juta USD? 16 miliar deh. Oh. Oh, udah berarti. Oh. Enggak, tapi maksud gua ternyata Ucup yang gua kenal tuh nggak seribet itu sih. Tapi barusan kesimpulan gue yang terakhir, gua mikir lu nyiptain bukan banyak IP, maksudnya mengelola IP itu karena gue sebagai penikmat festival tuh ngerasa bahwa, wih gila ini, this is a brilliant thing, this is, wah gila breakthrough gitu kan. Anak festival banget lo kayak lo. Iya, tapi kan lu nggak tahu prosesnya. Nah itu makanya, gue nggak tahu prosesnya. Kan yang kayak emang ya cuman gini sebenarnya nggak ada, cuman kan. Cuma gue nggak tahu ternyata dan hal-hal yang lo kemukakan tuh kebanyakan common sense akhirnya yang kita itu, dan kayaknya gue rasa sih sebenarnya gue berharap kalau misalnya walaupun emang bener sih susah di cloning buat ke daerah-daerah, tapi mungkin kita bisa lebih ke arah lo mungkin lebih banyak membeli pengajaran kepada itu, mungkin kepada IO daerah, ada nggak sih lo kayak workshop daerah, IO daerah biar mereka promotor di luar Jakarta sebenarnya udah banyak pelaku-pelaku yang bagus juga gitu, cuman emang yang ter-highlight kan biasanya gagal-gagal ya, jadi yang emang melakukannya dengan benar jadi kena dampak kan sebenarnya. Kalau workshop kayak nggak, sebenarnya kan si IO atau promotor ini kan sebenarnya workshop kehidupan ya, maksudnya kayak workshop kehidupannya Om Leo sampai sekali ya udah kalau workshop maksudnya kayak ini learning by doing ya, jadi kayak lo jadi tahu ini tata cara mateng gitu ya. Ya karena kalau diomongin tata cara mateng, misalkan gue menjelaskan ya sebenarnya kayak gitu, kayak tadi tuh lu mau bikin apa segala macam, nyari modal ya cuma lu bikin RAB gitu segala macam gitu kan. Iya sebenarnya kan ya seperti itu ya, yang tadi lu bilang gue terlalu simple, terlalu apa enggak, karena orang sekarang terlalu fokus sama hal-hal yang rumit kan. Wah pokoknya gue harus bikin hal yang emang orang nggak bisa tiru, hal yang wah ini mencengangkan segala macam. Ya orang lupa kalau ternyata nasi sama telur aja enak kok gitu. Lu terlalu bikin gue pengen masak telur apa segala macam, pada akhirnya lu dijejelin nih nasi telur sama sambal enak dimakan kan? juga. Ya ini lebih enak nih dibanding dibanding nasi mentai. Justru malah hal sederhana itu yang orang lupa mengekspos hal-hal sederhana itu. Orang terlalu terfokus sama hal-hal yang kayak terlalu teknologi, terlalu apa segala macam gitu. Lu kayak ini basic aja, dasar gitu. Nggak usah terlalu rumit kok, mikir dibawa gampang. Kalau emang nggak berkesan di orang ya udah gitu. Yang penting pada akhirnya bikin orang seneng, udah gitu aja. Objektif gue bikin orang seneng, bukan orang pulang dari sana mikir anjing ya itu show-nya gini. Dari sana orang anjing seru ya ternyata dengerin lagu ini, seru ya nonton lagu ini gitu. Itu kan hal yang justru malah hal yang akhirnya bisa meleburkan orang ya mau apa aja jadinya gitu. Ya itu sebenarnya ya analogi gue itu. Orang taruh steak, wagyu, A5 segala macam. Nih nasi telur sama sambel. Enak banget ya gitu. Itu kan hal basic ya. Iya. Nggak susah. Suka gue filsafat hidupnya. Yes, kalau gue gak mau bikin kesimpulan bang. Jadi tugas gue di sini tuh untuk mempertemukan lo sama Dana. Jadi gue bingung juga mau nanya kan. Jadi kita tali kasih dulu lah sama. Waduh, tali kasih apa? Tapi Anda sudah senang kan? Udah senang. Kan? Ada nggak yang mau ditanya lagi? Raja offline kalau itu. Gue mau nanya budgetnya berapa sih? Oke, Ucup. Intinya tugas gue udah selesai mempertemukan lo sama Dana. Sama Mamut. Ya. Berarti lu punya tugas untuk jadiin gue menhan ya? Iya. Oh anjing, susah banget jadi lu menhan. Oke. Tapi Pestapora masih tetap ada? Ada lah 20. Bapak ngomongnya nanti aja, Pak, ini durasi udah lewat. Ya, dulu siapa tahu ada tiket gratisnya. Masih tetap minta gratisan. Masih tetap so asing minta gratisan itu. Apresiasi dong. Tahu, iyalah. Apresiasi lah. Yaudah, daripada Mamut makin gak jelas lagi. Kita tutup lagi. Kita tutup lagi. Thank you Bang Ucup. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.